khas Melayu cuman setahu Ibu Dange sama Porbanda itu aja lah yang Ibu buat. Gading Galuh hampir kue basah lah untuk orang Melayu ya. Medan itu kaya kuliner itu karena yang pertama yang harus disorot itu adalah bahwasanya masyarakat Kota Medan ini adalah masyarakat yang multikultural. Jadi banyak suku, banyak etnis itu yang datang ke Kota Medan dan berusaha untuk ya mengenalkan budayanya. Medan adalah kota milik berbagai etnis dan kultur dari berbagai daerah. Semuanya melebur menjadi sebuah kehidupan yang penuh warna. Perkembangan kota ini dimulai sejak Kesultanan Delhi yang mencapai kejayaannya di tahun 1888. Meski kota metropolitan ini terus berkembang pesat dengan keberagaman penduduk, akar sosiologinya, yakni etnis Melayu dan kebudayaan termasuk kulinernya, masih terus dilestarikan hingga kini. Seperti kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, takkan hilang Melayu di bumi. Medan juga dikenal dengan kekayaan dan kenikmatan kulinernya yang dijadikan oleh-oleh khas bagi pengunjung. Di Kelurahan Titipapan, Medan Delhi, ada kue Melayu legendaris yang masih terus dilestarikan oleh ibu dari 4 anak yang juga berdarah Melayu. Nama saya Samsinar. Biasa dipanggil Bu Cam atau Mak Cik Cam. Ya, saya pemilik toko kue Melayu Mak Cik Cam. Itu anak saya yang buat yang paling besar supaya lebih dekat ke Melayunya. Jadi pakai Mak Cik karena lebih lengkap, lebih lengket Cicamnya. Karena dari Samsinar itu celat, jadi dipanggil Cam, Bu Cam, Kak Icam. Jadi anak-anak biasa kenalnya Cam, jadi harus tampil Cicamnya di situ, jadi Mak Cik Cam. Akhir tahun 91 lah kira-kira mulai buat kue. Itu anak saya masih umur, bukan 91, 92 kayaknya. Masih umur 9 bulan itu si Rio. Mulanya ibu dulu buat makanan-makanan kecil seperti keripik. Banyak ada tetangga. Ngapain katanya buat ini keripik. Kalau keripik itu seminggu sekali baru ada hasilnya, baru bisa dilihat. Bikin kue aja setiap hari dapat uangnya katanya, untuk jajan lumayan. Apa bisa gitu. Makanya cobalah. Gak bisa awak ada anak kecil, cobalah kue yang ringan. Itulah dia kue Melaka atau klepon itu yang ibu buat pertama kali. Dari nenek ibu ngajarin, karena nenek ibu teliti, telaten, ngajarin ibu. Jadi itulah, mungkin ada nurun sikit-sikit lah. Samsinar, atau yang akrab disapa Mak Cik Cam, tidak menyangka jika usaha rumahannya ini berkembang pesat dan diterima banyak orang. Tanpa disadari,
Ia juga turut melestarikan kuliner Melayu lewat kue-kue legendaris yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Delhi dahulu kala. Yang bisa untuk nambah penghasilan sedikit-sedikit ya kan. Cuman ini sengaja. Cuman terakhir karena ada sesuatu dan lain hal, jadi bisa untuk penopang ini ya kan. Untuk penghasilan, benar-benar jadi penghasilan. Itu sesudah lahir anak kedua. Anak kedua umur 10 bulan, si Iqbal umur 10 bulan. Ada masalah bapaknya di pekerjaan, nah ibu tambah lagi kuenya, tambah bugis. Jadi itulah buat 2 macam bugis, tambah lagi lumpang buat 3 macam. Kemudian ibu beralih ke kue tepur banda, itu karena bulan Ramadan, ibu mau numpang kue sama orang-orang, kan ibu titip kue nih sama orang. Mau numpang kue itu Malaka, kue lumpang, kue bugis. Mereka minta lebih spesial lagi karena kue itu udah terlalu banyak katanya. Walaupun kue ibu itu udah biasa dibeli orang, tapi kue itu mudah kami buatnya. Kami nggak bisa kasih ke ibu, nggak bisa kasih ke kita untuk membuat itu. Mereka lebih cenderung untuk buat sendiri. Jadi kita disuruh buat yang lebih spesial lagi apa. Itulah ibu beralih ke tepur banda. Kebetulan kue tepur banda itu memang udah sering dibuat nenek ibu, sering dan selalu lah. Kadang hampir tiap bulan buat tepur banda. Cuman ibu nggak ada minat buat kue itu karena agak rumit membakarnya, ibu nggak ngerti kan. Tapi karena keadaan tadi, ibu buatlah. Ibu buat rupanya, alhamdulillah nggak pernah nggak habis. Medan itu kaya kuliner itu karena yang pertama yang harus disorot itu adalah bahwasanya masyarakat kota Medan ini adalah masyarakat yang multikultural. Jadi banyak suku, banyak etnis itu yang datang ke kota Medan dan berusaha untuk ya mengenalkan budayanya. Gitu. Nah, kalau dari Melayunya yang memang sudah sedari awal itu menjadi salah satu bisa dikatakan punggawa kota Medan ya. Nah, itu justru tidak banyak lagi ada di kota Medan. Nah, dia pindah ke daerah-daerah yang misalnya pesisir. Kalau kita ketahui di sini ya hamparan Perak misalnya. Walaupun memang di pusatnya itu ada Istana Maimun. Kalau menurut ibu, waktu dikala masih anak-anak kecil, ya hampir 90% lah. Karena ya nggak ini ya kan, itulah memang tumpuannya waktu itu. Walaupun bapak ada kerja, tapi ibu memang nggak ini, memang orangnya cenderung nggak pandai berpangku tangan. Nah, jadi ibu biasa aja, walaupun bapak itu kerja, walaupun dia nggak kerja, udah ibu biasa aja. Nggak ada istilah di rumah itu nggak berasap. Ibu biasa aja, nggak ada ngeluh lah. Nah, udah gitu aja, karena udah biasa cari uang tadi kan. Kalau eksistensi budaya Melayu saat ini ya jujur saja kalau di kota besar seperti di Medan itu kurang kelihatan gitu ya eksistensinya, kecuali ketika ada acara-acara yang bertemakan Melayu. Tapi budaya Melayu itu akan sangat kental ketika di daerah-daerah yang memang terafiliasi itu memiliki budaya Melayu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di daerah-daerah pesisir bisa saya katakan masih mempertahankannya. Tapi ya itu tadi, tidak di pusat kota.
Nah, masih mereka mempertahankannya tuh di wilayah-wilayah yang masih orang-orang Melayunya itu banyak. Nah, kue-kue kayak bubur pedas, rasidah, dan yang lain-lain itu masih sangat kental ketika kita melihat acara orang-orang Melayu, acara-acara adat Melayu. Yang paling sering itu adalah adat pernikahan Melayu. Nah, misalnya di Serdang Bedagai, di Langkat, di Tanjung Pura, ketika mereka orang Melayu ini menikah, terutama sesama Melayu misalnya. Nah, akan tersaji puluhan jenis kue Melayu itu. Nah, jadi segala macam kue itu ada gitu. Setiap hari, kue-kue yang dibuat Syamsinar dinantikan oleh para pembeli. Aneka kue Melayu dan jajanan pasar lainnya ini dijual oleh putra Syamsinar dan biasanya habis terjual dalam waktu yang singkat. Anak ibu pun dia juga membantu ibu. Nah, jadi kita saling bahu-membahu kan. Dia ngerti. Jadi dah saling bahu-membahu sampai akhirnya anak ibu ini harus kuliah. Itulah tekad ibu. Walau bagaimanapun duit ibu cukup nggak cukup, harus kuliah. Itu tekad ibu gitu aja. Kalau dalam setiap sholat atau apa ya, mudah-mudahan dikasih rezeki yang berkah, bisa anak hamba lanjut sekolahnya ya Allah. Gitu aja lah kan, sambil doa lah. Sebagai peneliti muda di bidang kebudayaan Melayu, saya sangat mengapresiasinya. Tidak banyak yang saya temukan di Medan ini yang pertama bisa itu membuat kue-kue Melayu ya. Nah, kemudian menjualnya sebagai tambahan nilai ekonomi gitu. Jadi saya sangat mengapresiasinya dan sepertinya ini juga perlu diapresiasi bukan hanya saya, tetapi kepada stakeholder yang berkepentingan, terutama di bidang ya pelestarian budaya tadi. Tidak hanya laris di Kelurahan Titipapan Medan Dele, putra ketiga Syamsinar juga mengembangkan usaha kue Melayu ibunya di kota Medan. Ya, salah satunya anak yang nomor 1, nomor 2. Itu yang dulu sering membantu ibu. Tapi untuk mengembangkan kue ini setelah mereka besar-besar, kan mereka udah di pasaran, udah mencoba mulain berjualan kue tadi. Jadi dia ngerti kan. Jadi dia ngerti waktu dibawanya kue itu kemana pun nanti misalnya ke kantor, misalnya ke sekolah dibawa. Ya tanggapan orang baik dengan kue yang ibu buat itu, mereka senang. Besok bawa lagi ya gitu. Jadi terakhir anak-anak cenderung suka. Salah satu kue khas Melayu yang masih lestari hingga kini adalah kue rasidah. Kue ini merupakan camilan para sultan atau raja. Rasidah bukanlah kue yang mudah ditemukan di pasaran, tapi hanya ada pada acara adat Melayu tertentu saja. Nama saya Tuti Eliani. Saya adalah pengusaha kue khas Melayu. Alamatnya Jalan Pancing 2, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Keturunannya dari orang tua perempuan, mama.
Kalau orang tua laki-laki udah sukunya nggak suku Melayu lagi, suku Mandailing, tapi kami banyak mengarah ke suku Melayu. Karena di sini pun mayoritasnya Melayu. Mulai usaha kue ini kalau tak salah ya sekitar dari tahun 90-an gitulah. 90-an sampailah sekarang ini. Yang saya dapat dari pihak-pihak yang dekat dengan kerajaan, ya benar, bahwasanya ya kue Rasida ini adalah ya kue favorit dari Sultan pada saat itu. Namun ya tidak hanya Rasida, karena Rasida itu kan kue-kue yang seperti tadi ya makanan ini ya apa namanya penutup kalau kita sekarang ya dessert kan gitu. Nah jadi sambil duduk-duduk di sore hari, kemudian sambil ada penyambutan tamu. Nah biasanya salah satu yang utama dalam acara-acara di adat Melayu itu adanya kue ya kue Rasida. Memang fokus kue Melayu, nggak ada kue yang lain. Belakangan inilah banyak tambah-tambahan lagi ya kan. Yang Melayu asli itu yang kami buat itulah kue Rasida, kue talam hijau itu, kue gading galuh. Karena itu yang 3 itu yang memang khas Melayu. Roti jala ada lagi satu. Terutama ya Pak Bobi. Sekeluarga itulah dia ya kan, Bapak Bupati Langkat. Bapak Bupati udah banyak lah di sekitar-sekitar itu ya kan, dari nanti dari apa Pelindo, perusahaan ya Bea Cukai, itu banyak yang orang-orang yang Melayu itu yang tahu paham dengan kue Melayu. Cuma itu juga kalau orang yang nggak Melayu pun dia tahu. Nggak mesti juga orang Melayu itu yang pastinya memang orang Melayu ya kan, tapi kalau yang lain pun ngerti juga dengan kue ini, mereka beli, pesan, resepnya dari orang tua. Orang tua meneruskan, dia bilang teruskan ini ya, diajarkan terus diteruskan nah nanti katanya. Nah, filosofi yang paling penting ya dari masakan Melayu ini adalah kesederhanaan. Jadi filosofi yang paling penting itu adalah kesederhanaan, karena apa namanya kue-kue yang ada di budaya Melayu ini merupakan kue-kue yang bisa dibuat dengan biaya yang cukup murah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kesederhanaan itu juga terbangun dari masyarakat Melayunya sendiri. Nah, yang kedua, kekayaan. Kekayaan yang saya maksud di sini selain kesederhanaan dari pembuatannya tadi adalah kekayaan dalam arti jenisnya, gitu. Sangat banyak sebenarnya masakan Melayu ini yang bisa dibuat oleh masyarakat Melayu. Saya sendiri pernah menelitinya dan saya mendapatkan untuk di daerah Serdang Bedagai dan Langkat saja saya mendapatkan sekitar 38 makanan khas Melayu. Jadi 10 menu utama dan 28 kue.
karena pun suami udah nggak bekerja lagi. Awal mulanya saya lah yang bekerja di sini ya kan, sewaktu gadis belum berumah tangga ya kan. Jadi berumah tangga lah sama bapak ini. Bapak ini dulu kerja. Omset tadi apa tadi terus saja semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Jadi saya suruhlah bapak, udahlah kalau apa nanti ada tawaran PHK, PHK aja. Rupanya kebetulan ada ya udah siapnya kita dua yang ngerjain. Berawalnya kami berdua lah sama bapak sampailah ini hari. Alhamdulillah kami nggak terkendala. Senang lah, gembira bisa ikut melestarikan budaya Melayu melalui kue-kue yang ibu buat. Sebenarnya ibu nggak bisa ditanya sampai kapan, jalanin aja. Harapan ibu supaya semuanya bisa jadi lebih baik aja. Baik untuk yang kerja sama ibu, baik yang untuk anak-anak, baik untuk semua penggemar-penggemar yang suka makan kue yang ibu buat. Pesan saya itu pelajari dan dipraktikkan budaya-budaya yang ada, terutama ya budaya Melayu yang masih saat ini diketahui oleh para orang tua gitu. Dan mungkin menurut saya juga tidak hanya pada generasi mudanya, tapi juga kepada orang tua yang tidak pernah lelah untuk memberikan pelajaran tentang budaya Melayu. Rimbun si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah berarti, isikan akal dengan ilmu. Histori Kesultanan Melayu di Tanah Deli tak lekang dimakan zaman. Salah satunya di bidang kuliner seperti kue khas Melayu yang lestari di tangan-tangan generasi yang peduli pada jati diri. Sebuah kekayaan kuliner yang membesarkan nama Medan sebagai kota sejuta pesona keberagaman.